In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini, Alois Budi Purnomo TV. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa dengan menggunakan Mazmur 95 ayat 1-2, ayat 6, 7, 8, dan 9. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca kitab Nabi Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari bacaan pertama dan kita padukan dengan doa pembuka dari kitab Mazmur 95, kita menemukan di sini resep untuk bahagia. Kebahagiaan itu bukan diukur dengan hal-hal yang bersifat material dan duniawi, tetapi
bersifat spiritual dan rohani serta surgawi. Kuncinya sederhana, dikatakan oleh Nabi Yeremia, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Jadi, kunci kebahagiaan adalah mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan jalan yang diperintahkan Tuhan bukan jalan untuk kebinasaan, melainkan jalan menuju kebenaran dan hidup, jalan yang mendatangkan kebahagiaan. Untuk itu, hal-hal ini perlu kita lakukan. Yang pertama, janganlah mengikuti rancangan-rancangan pribadi yang bertumpu pada kedegilan hati yang jahat. Yang kedua, kita diajak terus menghadapkan wajah kita kepada Allah, bukan memalingkan diri daripadanya, apalagi memamerkan punggung kita. Itu berarti kita dipanggil untuk tidak bersikap tegar tengkuk dan keras hati terhadap kehendak Tuhan. Yang ketiga, seperti yang diserukan pemazmur tadi, sikap taat, tidak tegar tengkuk, kita hayati setiap hari. Pemazmur berseru, pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Suaranya berarti suara Tuhan. Suara Tuhan antara lain disampaikan melalui setiap firman yang diwartakan kepada kita setiap hari. Terhadap firman Tuhan, janganlah bertegar hati. Yang keempat, sesuai dengan doa pemazmur, kita diajak agar berbahagia untuk selalu bernyanyi bagi Tuhan dan bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Kelima, lawan dari memunggungkan muka dan bertegar hati adalah menghadap wajah Allah dengan penuh syukur. Itulah yang perlu kita lakukan agar kita bahagia, bersembah sujud dan menghadap wajahnya dengan bersembah sujud di hadiratnya dan menghadap wajahnya dengan lagu syukur. Bahkan bersorak-sorai dengan nyanyian mazmur. Yang keenam, kita bersujud, menyembah, dan berlutut di hadirat Tuhan. Sebab dialah gembala kita. Yang ketujuh, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah yang digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6 bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan sabda ini, kita diajak untuk menggenapi apa yang diwartakan Nabi Yeremia, agar kita menaati seluruh jalan yang disampaikan Tuhan Allah kepada kita, agar kita bahagia. Siapapun yang melakukan kebaikan, kebenaran, dia akan sampai pada kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dan bila dikatakan bahwa Allah sendiri menggembalakan kita, gembala yang terbaik itu kita kenal pula dalam diri Yesus Kristus yang bersabda dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik." Sang gembala baik akan menuntun kita agar kita bahagia. Untuk itu, mari kita mohon kerendahan hati supaya dimampukan mendengarkan suaranya, tidak bertegar tengkuk dan berkeras hati, melainkan tunduk taat kepada penyelenggaraan Tuhan yang membimbing kita menuju kehidupan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam